Kembali kita bertemu. Saya menyapa kita semua. Selamat pagi semuanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saat ini waktunya kita memberi waktu untuk bersaat teduh dengan Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan. Adapun tema yang akan kita dengar bersama pada hari ini yang saya sampaikan adalah kekuatan di dalam Tuhan. Kekuatan di dalam Tuhan diambil asal firman Tuhan dari Yesaya pasal 40 ayat 31. Baik, saya membaca ke kita. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah yang dituliskan Yesaya dalam kitab ini, yaitu pasal 40 ayat 31, yaitu bagaimana orang-orang yang mendapat kekuatan di dalam Tuhan. Kalau hari ini tema khotbah yang disampaikan adalah kekuatan di dalam Tuhan, ini sangat menarik bagi kita umat Tuhan yang mau ada di dalam Tuhan. Ada banyak kekuatan-kekuatan yang bisa didapatkan di dunia ini. Kalau kekuatan fisik didapati melalui olahraga, melalui obat-obatan. Kalau kekuatan tubuh jasmani kita ini, ada banyak jenis olahraga atau obat yang membuat kekuatan. Namun di dalam Tuhan beda. Kekuatan yang kita dapatkan di dalam Tuhan adalah kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kalau kita menunggu di hadirat Tuhan, kalau kita mau bersaat teduh dengan Tuhan. Ini ibarat HP yang sudah lemah baterai, lalu dia memberikan waktu untuk connect dengan power, atau dengan arus, atau dengan sumber kekuatannya, yang mana sumber itu adalah tenaga listrik melalui power bank. Maka baterai yang lemah itu mendapat pengisian. Dengan dia mendapat pengisian, maka baterai yang lemah tadi mampu bertahan untuk mengeluarkan informasi, untuk memberikan berita, untuk mengeluarkan suaranya, untuk mengeluarkan menu-menu yang dicari, yang mau dicari, yang mau didapatkan. Demikian juga kalau kita di dalam Tuhan. Ketika kita memberikan waktu dengan Tuhan untuk berhubungan intim dengan Tuhan, melalui saat teduh, melalui pendengaran firman Tuhan, maka rohani kita, maka kita yang ada di dalam Tuhan mendapat kekuatan rohani, mendapat kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Inilah sebabnya pada hari ini, marilah kita umat Tuhan memiliki hati yang bijaksana, bahwa bila kita melalui hari demi hari, hendaknya kita mendapat pengisian, mendapat kekuatan di dalam Tuhan, dengan bersaat teduh dengan Tuhan, dengan berhubungan hati kita dengan Tuhan, dengan kita berhubungan jiwa kita dengan Tuhan melalui perenungan akan firman-Nya, perenungan akan janjinya. Kita memberi waktu untuk berjalan bersama Tuhan dengan persekutuan dengan hati kita dengan Tuhan. Maka
otomatis kita akan mendapat cas, mendapat pengisian ulang dari Tuhan. Roh kita akan disegarkan, rohani kita akan disiramkan, rohani kita akan mendapat kekuatan yang baru, sehingga rohani kita tidak akan lemah di dalam Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, ketika di dunia ini kita memperhatikan orang yang mau mendapatkan kekuatan fisik, tetap sehat, otot-ototnya tetap sehat, maka dia memilih untuk beri waktu olahraga. Dia memilih untuk melatih tubuhnya secara fisik. Dengan tujuan dia lakukan itu, supaya tubuh jasmaninya terlatih kuat, otot-ototnya menjadi kuat karena mendapat latihan, mendapat obat. Maka inilah orang yang mau sehat. Inilah orang yang mau mendapat kekuatan, yang mau bisa melakukan sesuatu untuk kekuatan tubuhnya. Kalau kita lihat atlet-atlet yang mengangkat besi sampai 200 kg, saudaraku, itu tidak dalam arti tidak dia akan mendapat kekuatan sedemikian dan menjadi juara mengangkat besi itu 200 kg. Tetapi itu didapatkannya kejuaraan melalui latihan-latihan otot, melalui latihan-latihan mengangkat besi, sehingga pada saat pertandingan, pada saat pencobaan, dia meraih kemenangan, dia bisa menangkan pertandingan tersebut. Kenapa? Karena dia sudah memilih untuk melatih tubuhnya, melatih ototnya, sehingga saat ada pencobaan, dia menangkan pencobaan itu. Dia menangkan kompetisi itu. Dia menangkan pertarungan itu. Kenapa, saudaraku? Dia dengan tekun melatih tubuhnya sehingga dia kuat. Demikiannya juga kita di dalam Tuhan. Ketika kita punya hati yang bijaksana untuk menjadi pemenang sejati, maka kita memilih untuk mendapatkan kekuatan rohani dalam Tuhan. Dengan berdoa, dengan menanti-nantikan Tuhan, maka di sanalah kita akan mendapat pengisian ulang kekuatan sejati. Sehingga pada saat pencobaan datang, pada saat badai datang, pada saat ada gelombang hidup ini dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam ibadah kita, dalam organisasi kita, dalam kota kita, dalam bangsa kita, dalam kepemimpinan kita, maka pencobaan yang timbul itu yang menghadapi kita bisa menangkan. Kekuatan kita mampu, rohani kita mampu mengatasinya. Kenapa? Karena ada kekuatan ilahi yang kita dapatkan dari Tuhan. Inilah tergolong orang yang bijaksana. Alkitab menceritakan orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang membangun rumahnya di atas batu. Dia membangun rumah di atas batu. Dia memperkokoh fondasi rumahnya di atas batu. Dia memikirkan apabila nanti ada badai, ada banjir, batu yang kuat ini tidak akan hancur dibuat oleh banjir. Pencobaan atau angin yang kuat melanda rumah ini tidak akan runtuh oleh badai atau banjir tersebut. Sehingga pada saat dia membangun, dia memikirkan di mana dapat kekuatan rumah ini, yang mana penentuan rumah ini bisa bertahan pada saat ada cobaan, pada saat ada angin. Sehingga saudaraku, dia habiskan waktunya, uangnya, tenaganya demi untuk membangun fondasi yang kuat itu. Waktunya habis di sana.
Uangnya dia cari, dia habiskan untuk memperkuat fondasi tersebut. Dan ini yang dimasuk tergolong adalah orang-orang yang bijaksana, membangun rumahnya di atas batu, memperkuat fondasi rumahnya. Maka orang-orang yang bijaksana dalam Tuhan juga demikian. Dia memberi waktu bersaat teduh dengan Tuhan. Dia menghabiskan waktu, tenaga, bahkan uangnya supaya bisa tercipta, supaya bisa terlaksana bersaat teduh dengan Tuhan, berkoneksi dengan Tuhan, memiliki hati yang bijaksana supaya dia bisa memiliki hubungan hati dengan Tuhan melalui saat teduh, memiliki hubungannya intim dengan Tuhan melalui pikirannya, melalui renungannya terhadap firman Tuhan. Alkitab berkata, orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang merenungkan firman Tuhan, bersaat teduh dengan firman Tuhan, merenungkan janji Tuhan. Ini adalah orang-orang yang kuat. Inilah kekuatan kita, ciptaan Tuhan yang memilih untuk hidup di dalam Tuhan. Inilah yang kekuatan kita. Dan kita biasa ini mengatakan bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan, ciptaan Tuhan, manusia yang menantikan Tuhan, yang mengharapkan pertolongan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Dia mendapat kekuatan baru. Kekuatan seperti burung Raja Wali yang naik terbang tinggi di angkasa, mengatasi badai, menikmati badai yang sedang melanda hidupnya. Itu ibaratnya orang-orang yang menantikan Tuhan, orang-orang yang berdoa, orang-orang yang mau berhubungan dengan Tuhan. Dia naik terbang tinggi padahal ada badai di bawah sayapnya. Dia naik terbang tinggi padahal ada cobaan dalam hidupnya. Ada masalah yang hidup, tapi dia bisa menikmati badai itu. Dia bisa berkata kepada persoalan, welcome the problem. Selamat datang masalah, aku akan mengendarai engkau. Aku ada di atasmu. Aku akan mengatasimu. Aku akan bersenang-senang. Aku akan melayangkan sayapku di atas masalah ini. Apa artinya ini, saudaraku? Ketika orang yang mau kuat dalam Tuhan, ketika ada masalah dalam hidupnya, dia menikmati masalah itu melalui doa kepada Tuhan. Biasanya umat Tuhan, ciptaan Tuhan, anak-anak Tuhan, kalau dia punya masalah, dia lebih sungguh-sungguh berdoa. Dia mau menangis berdoa. Dia mau bergumul dalam berdoa. Ketika tidak ada masalah, maka dia santai. Maka air matanya pun sudah kering. Tidak ada air mata gersang. Bahkan doanya pun mengantuk-ngantuk. Sembahnya pun tidak serius. Kesungguhannya pun berkurang. Tetapi ketika dia punya pergumulan, dia akan tekun, dia akan bergumul, berdoa. Inilah yang disebut seumpamaan Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Dia menikmati badai hidup. Dia menikmati badai hidup di bawah kepak sayapnya. Dia naik terbang tinggi bersama Tuhan. Karena Tuhan ada di atas masalah tersebut. Maka anak-anaknya dia bawa ke atas. Dia mengatasi masalah itu, badai hidup. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang kuat dalam Tuhan adalah mereka ini berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berlari cepat dan tidak tersandung. Berjalan dan tidak pernah lelah. Berlari bersama Tuhan. Dia tidak tersandung. Kenapa? Ada kekuatan. Ada sumber kekuatannya. Hikmat dia dapat dari Tuhan mengatasi masalah tersebut. Saudaraku,
Mungkinkah saudara berkata sekarang, aku orang yang sudah kuat. Saya mendapatkan kekuatan Tuhan. Tapi kalau saudara tidak berdoa, ini sama halnya saudara mendapat kesempatan untuk dikalahkan pada saat badai hidup melanda. Tapi orang yang bijaksana, dia harus beri waktu membangun kekuatannya melalui doa. Amin.